Hadirin para bapak, para ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-1081. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih tahu ame kita, ngabarin ame kita, kata Rasulullah, mathalul mujahidi fi sabilillah, perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, orang-orang yang berjihad di jalan Allah yang biasa disebut dengan mujahid, orang yang jihad. Ya, udah paham yang namanya mujahid, orang yang berperang di jalan Allah, membela agama Allah, itu namanya mujahid. Ya. Wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabilihi. Di sini Rasulullah bilang Allah Maha mengetahui siapa orang yang berjihad di jalan Allah. Artinya Allah yang tahu, ya. Allah yang Maha tahu maksud tujuan daripada orang yang membela agama Allah. Karena dikatakan innamal a'malu niat, semuanya tergantung daripada niatnya. Yang namanya niat, yang tahu siapa? Ya hanya dia dengan Allah. Ya, karena orang banyak atau ada orang yang jihad tujuannya bukan karena Allah. Ya, sama zaman dulu juga hijrah, Rasulullah hijrah. Nah, karena ini hadis innamal a'malu binniyat, ini disambungkan nanti dengan wa man kana hijratuhu lillahi wa rasulih fa kana hijratuhu lillahi wa rasulih wa man kana hijratuhu limra'atin yunkiha fa hijratuhu ala ma nawa alaihi atau kama qala Rasul. Ya, ini dulu masa Rasulullah hijrah itu para sahabat pun begitu. Ada yang hijrahnya karena Allah, ada juga yang hijrahnya karena ngikut orang yang dia demeni. Ya, faman kana hijratuhu limra'atin yunkihuha, barang siapa yang hijrahnya karena perempuan yang pengen dia nikahin. Jadi ada orang, ya bahasa kita ceweknya ikut hijrah. Nah, akhirnya apa? Nah, dia juga ikut hijrah. Tujuannya apa? Tujuannya bukan karena Allah, tapi tujuannya karena siapa? Iya, kita bilang kayak pacarnya dah. Ya, takut ditinggalin namanya pacarnya. Yang lainnya hijrahnya karena Allah. Tapi ada juga orang yang hijrahnya karena dedemenannya, karena pacarnya. Maka dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendapat pahala. Tapi begitu juga barang siapa yang hijrahnya karena perempuan yang pengen dinikahin, maka dia akan dapat apa yang dia niatin. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Begitu juga dengan orang hijrah. Ya. Orang hijrah begitu juga, orang jihad begitu juga. Jihad ada yang niatnya memang semata-mata karena Allah, membela agama Allah. Tapi begitu juga ada orang jihad karena tujuan lain. Nanti ada tujuannya karena pengen dapat harta rampasan perang yang namanya ghanimah. Dia jihad bukan karena Allah, tapi karena apa? Supaya nanti kalau menang dapat bagian daripada rampasan perang. Nah, ini bagaimana? Makanya di sini kata Rasulullah, wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabilihi. Allah Maha mengetahui dengan orang yang niatnya jihad karena Allah.
Nah, di sini berarti bagaimana perumpamaan orang yang jihad di jalan Allah karena Allah. Ya. Apa kata Rasulullah perumpamaannya? Kama talis shaimil qaimi, seperti orang yang puasa. Tuh. Orang jihad itu pahalanya seperti orang yang puasa. Bagaimana pahala puasa? Yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis kursi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, as-shaumu li, puasa itu karenaku, wa ana ajzu bihi, dan saya yang akan balas. Artinya apa? Pahala puasa saking gedenya Allah nggak kasih tahu. Wa ana ajzu bihi, dan saya yang balas ke puasa. Saking apa ini dulu? Sekarang besarnya pahala puasa. Tuh, saking besarnya pahala puasa, Allah rahasiain berapa banyak pahalanya. Wa ana ajzu bihi, kata Allah. Saya yang bakalan balas, saya gak kasih tahu. Kenapa? Karena saking besarnya pahala puasa. Yang insya Allah beberapa bulan lagi ya. Berapa bulan lagi kita puasa, Bu? Insya Allah sebulan setengah lagi, sebulan setengah lagi kita puasa. Mudah-mudahan disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, sehingga bisa masuk puasa Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tuh, orang yang berjihad begitu, walaupun dia ke puasa, tapi jihad fisabilillah karena Allah, itu dapat pahala apa? Pahala puasa. Dan bukan itu aja, wal qaimi, dan seperti orang yang apa? Salat malam. Tuh, salat malam orang berjihad. Apaan salat malam? Ya bisa juga tahajud tuh, yang pahalanya besar tuh, ya, pahala daripada orang yang berjihad fi sabilillah. Cukup itu? Enggak. Dikatakan wa tawakkalallahu lil mujahidi fi sabilihi bi ayyatawaffa ayyudkhilahul jannata. Dan Allah berjanji kepada orang yang jihad fi sabilillah dengan mewafatkannya lalu dimasukkan ke dalam surga. Nih, selain dia dapat pahala seperti orang pahala puasa, kemudian pahala seperti orang yang sholat malam, dan kalau dia meninggal, Allah janji dia akan masuk ke dalam surga. Nih, orang yang jihad fisabilillah di dalam membela agama Allah. Allah janji kalau orang tersebut meninggal, maka dia akan masuk ke dalam surga orang. Dan bagaimana kalau dia hidup? Ya. Bagaimana kalau dia hidup selamat di dalam medan perang? Wa yurji'ahu, dan Allah kembalikan dia saliman dalam keadaan selamat, ma'a ajrin, beserta pahala yang besar, au ghanimatin, atau dengan rampasan perang. Nih Bapak Ibu, ya, Rasulullah kasih tahu besarnya orang yang mati, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia meninggal masuk ke dalam surga. Di masa Rasulullah dia pakai pedang, ya, karena apa? Karena membela agama Allah, melawan musuh-musuh, orang-orang yang kafir, tuh, bala tentara. Makanya apa? Ada yang namanya syuhada, orang yang mati syahid. Nah, pertanyaannya zaman sekarang masih ada yang namanya jihad fisabilillah. Tuh.
Kira-kira masih ada apa enggak sekarang yang namanya jihad fisabilillah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talibil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, atau kama qala Rasul. Nih, kata Rasulullah, barang siapa yang keluar dari rumahnya di dalam menuntut ilmu dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia itu sama aja di dalam jihad membela agama Allah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia balik lagi pulang. Nih, artinya apa? Kalau dulu orang jihad fisabilillah pakai pedang, kalau zaman sekarang jihad fisabilillah kata Rasulullah adalah dengan menuntut ilmu. Nih Pak Bu, malam hari ini kita apa? Lagi jihad fisabilillah. Ini kata Rasulullah, orang yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, bahwa fisabilillah. Kira-kira kita malam ini keluar ngapain? Hah? Nuntut ilmu ngapain ada? Ya balik lagi, wallahu a'lamu bi man yujahidu fi sabilillah. Allah tahu, Allah Maha tahu dengan niat orang yang jihad fisabilillah. Artinya Allah Maha tahu niat kita masing-masing dah. Tuh, balik lagi. Ini kita kelihatannya nuntut ilmu nih. Tapi jihad apa enggak? Ya tergantung niat kita dah. Tuh. Kalau memang benar-benar kita pengen nuntut ilmu, insya Allah dimasukkan kepada orang yang jihad fisabilillah. Lama ada orang duduk di sini niatnya macam-macam. Ada. Tuh. Ada. Gara-gara pengen ngadem tuh. Di rumahnya panas, gerah, sempit. Kayaknya ini bawa ke masjid aja dah, ademan dikit. Ada karpet hangat lagi musim dingin. Iya. Hah? Ada yang begitu niatnya? Enggak, alhamdulillah. Di rumah kipas angin mati. AC enggak ada di masjid. Ada kipas angin, ada AC. Ada juga mendingan bawa ke masjid daripada cuma kuyang. Ini ngomel, anak berantem. Dengan boleh musik aja lah, gitu, ya. Niatnya, ya tadi, ya masing-masing dengan niatnya udah. Tuh, ada yang niatnya pengen kongko di sini, ya di rumah sepi ada temen gua ngobrol, iya dengan boleh musik aja dah, bagian banyak orang tak ngobrol lah. Ada yang begitu. Alhamdulillah nggak ada. Itu mah yang ngobrol bukan di sini, bukan di sono, tapi kedengeran di sini. Ya aku kedengeran, iya saking kenceng itu ngobrol jadi kedengeran. Jadi artinya apa? Nih kita nuntut ilmu, kalau memang niatnya lillahi ta'ala kata Rasulullah, bahwa fisabilillah, dia itu sama aja orang sedang jihad di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang lagi. Tuh, artinya kalau dia pulang di rumah, dia bukan jihad, udah balik. Tuh, sehingga apa? Tadi kata Rasulullah, kita duduk di sini nih fisabilillah nuntut ilmu akan dapat pahala lis-shaim seperti orang puasa. Apalagi lil qaim seperti orang sholat malam. Nih pahala Pak kita. Makanya saking besarnya ini kita menuntut ilmu sehingga Rasulullah juluki yang namanya majelis ilmu adalah apa? Taman daripada taman surga. Kenapa? Saking besarnya pahala kita menuntut ilmu. Sehingga Rasulullah pahalanya apa? Seperti kita
kita puasa, seperti kita sholat malam. Dan kalau kita meninggal di dalam menuntut ilmu, apa tadi yang Rasulullah janjikan, ya, wa tawaffahu bi ayyatawaffa ayyudkhilal jannata. Allah akan matikan dia, wafatkan dia dan masukkan dalam surga. Artinya orang yang menuntut ilmu mati di dalamnya, insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ini jaminan Allah. Orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, insya Allah masuk surga. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang sedang di jihad. Tuh. Ya, makanya tuh kadang-kadang pernah kita lihat di TV, ada orang lagi belajar, lagi ngaji, lagi nyantri, ya, lagi pesantren, tahu-tahu apa? Meninggal. Nah, itu bagaimana? Tuh, orang lagi fisabilillah, jihad di jalan Allah, meninggal dia menuntut ilmu, insya Allah masuk ke dalam surga. Tuh, makanya kalau udah sakit-sakitan jangan pulang, ada misalnya. Kalau udah sakit-sakitan jangan pulang, ada misalnya. Ya, pengen mati dalam menuntut ilmu, artinya apa? Rajin ngaji. Tuh, rajin ngaji, udah sakit gak mau ngaji. Jangan ngaji. Ya ngaji, ya nanti gua mati, insya Allah mati dalam hadis salim, fisabilillah, jihad di jalan Allah. Dan kalau dia pulang dengan selamat, balik lagi ke rumahnya, apa? Bawa yang namanya pahala yang besar. Tuh, nih kita nih, kalau dia mati di pengajian, insya Allah kita pulang bawa apa? Bawa pahala yang besar. Artinya apa? Nih, nuntut ilmu Allah dan Rasulnya samakan dengan kita yang namanya jihad fisabilillah. Makanya kita beruntung Bapak Ibu, beruntung ya Allah masih mudahkan anak kita untuk hadir ke majlis taklim, hadir ke majlis ilmu. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Karena ini bukti, insya Allah menjadi tanda Allah menjadikan kita daripada orang yang baik, min ahlil khair. Karena Rasulullah juga bilang, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin jadikan itu hamba baik, maka yufaqihu fid din, Allah akan mudahkan dia di dalam apa? Pemahaman agama. Artinya apa? Allah mudahkan dia untuk menuntut ilmu. Tuh. Karena yang namanya orang ngaji Pak, gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Tuh. Orang menuntut ilmu gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Mau dibilang gampang, ya nggak pakai ongkos. Kira-kira pakai ongkos ya kita ngaji? Enggak, tinggal jalan. Apalagi rumahnya seketekan, ya, rumahnya seketekan dikit, enggak pakai ongkos. Bahkan kadang-kadang kita ngaji, Allah, masya Allah, tempatnya adem, enak, nyaman. Kadang-kadang dapat minum, kadang-kadang dapat makan, iya gak Bu? Ya Pak ya, enak ngaji, gampang, tapi susah, beratnya. Iya, berat orang menuntut ilmu. Ya. Allah, ini tantangan kita menuntut ilmu berat. Makanya jangan yang jauh, yang dekat aja kadang-kadang kelewatan sedikit. Mestinya kelewatan. Mestinya kelewatan. Kenapa? Saking susahnya orang menuntut ilmu. Tuh, diajar tarsok aja. Ngaji yuk, entar. Kapan? Besok. Yuk, entar. Kapan? Besok. Tuh. Orang menuntut ilmu. Kenapa? Karena balik lagi kepada kehendak Allah. Balik lagi kepada kemauan Allah.
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu orang Allah kehendaki jadi orang baik, insya Allah dia akan mudah buat hadir ke majlis ilmu. Tapi kalau Allah tidak menghendaki orang itu menjadi orang baik, maka naudzubillah orang itu bakalan susah untuk hadir di majlis taklim. Nih, makanya jangan heran kalau ada orang yang susah diajak ngaji. Kenapa? Naudzubillah, siapa tahu itu orang yang Allah menghendaki buat jadi orang baik. Kenapa? Karena yang namanya kebaikan itu ada di tempat majlis taklim. Jadi sekali lagi, ini alhamdulillah kita bisa hadir di majlis ilmu, ya di mana aja majlis ilmu. Nah ini suatu tanda, mudah-mudahan kita Allah kehendaki menjadi orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sampai lagi zaman sekarang, ya sampai lagi di kampung kita, di kampung Rawe, jangan jauh-jauh dah di kampung Rawe. Kalau kita menuntut ilmu, masya Allah banyak. Gak bisa malam Rebo, ada malam Kamis. Gak bisa malam Kamis, ada malam Jumat. Ada gak bisa malam Jumat, malam Sabtu. Insya Allah kalau kita jadwalin tiap malam ketemu ke masalim. Ketemu gak? Ketemu. Gak bisa malam pagi ada, gak bisa pagi siang ada, gak bisa siang sore ada. Yang penting apa? Yang penting kemauan kita mau ngaji itu. Ya. Yang penting kemauan mau ngaji. Kan kadang-kadang yang susah dari kemauan, itu yang susah. Kadang-kadang alasannya nggak bisa. Padahal kalau kita lihat bukan alasan nggak bisa, nggak mau bisa. Apaan tuh? Nggak mau bisa. Kalau orang nggak bisa, insya Allah dia belajar jadi bisa. Kalau orang nggak bisa, dia pengen bisa, dia cari nuntut ilmu. Di mana nih? Majlis taklim. Wah, hari ini saya nggak bisa. Pagi ada gak? Ada. Wah, hari ini saya kerja. Minggu ada gak? Ada. Jalan. Kalau pengen bisa. Ini masalahnya nggak mau bisa. Bukan nggak bisa, tapi nggak mau bisa. Kalau orang udah nggak mau bisa, kayak bulldozer mogok. Siapa yang bisa dorong bulldozer? Ada? Iya. Enggak ada. Udah mangkreng bahasa kita. Mangkreng. Jangan jauh kita teriakin di kupingnya, nggak bakalan denger dia. Kenapa? Karena niatnya udah nggak mau bisa, nggak mau ngaji. Nah itu masalahnya. Nggak mau ngaji. Nah, ini hati-hati. Ya, kalau orang udah nggak mau ngaji, ini suatu tanda itu. Ya, suatu tanda kata Rasulullah tadi itu bukan orang baik cirinya, bukan. Makanya di sini kenapa orang menuntut ilmu diibaratkan seperti orang fisabilillah? Kalau orang dulu jihad pakai senjata, kalau sekarang kita jihad pakai ilmu. Supaya apa? Supaya ajaran Allah Rasulnya nggak hilang. Ini kita lagi jihad. Tuh. Kalau orang dulu menyebarkan agama Allah, bendera Allah melalui kekuatan, melalui tenaga, melalui pedang, mensiarkan agama Allah. Kalau sekarang kita mensiarkan agama Allah melalui apa? Melalui ilmu. Dengan kita menuntut ilmu ini, insya Allah agama Allah nggak bakalan hilang. Ya, ajaran Nabi nggak bakalan hilang. Kenapa? Karena kita perjuangin. Kita perjuangkan. Tapi naudzubillah kalau udah orang yang mau ngaji, maka pelan-pelan agama Allah bakalan bakalan hilang. Ya, nah pada karena itu ini ya sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan selalu hidayah Allah Subhanahu wa taala ya untuk selalu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita memperoleh pahala jihad yang seperti dijanjikan oleh Rasulullah
kalau kita meninggal masuk surga, kalau kita kembali pulang membawa pahala besar. Amin ya rabbal alamin. Hadis selanjutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fihi illa qamu an misli jifati himarin wa kana dhalikal majlisu alaihim hasratan yaumal qiyamati. Rawahu Abu Daud an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fihi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min qaumin yaqumuna min majlisin, tidak ada suatu kaum yaqumuna yang mereka bangun min majlisin daripada suatu majlis, la yadhkuruna Allah ta'ala fihi, yang tidak disebutkan nama Allah di dalam majlis tersebut, illa qamu majlisi illa qaumu an misli jafi himari, melainkan seperti dia bangun dari majlis bangkai himar. Wa kana dzalikal majlisu alaihim hasratan yaumal qiyamati, dan adalah majlis tersebut alaihim atas mereka hasratan yaumal qiyamati, menjadi kerugian pada hari kiamat. Rawahu Abu Dawud dan Abi Hurairah. Hadis riwayatkan dari Abu Dawud dari sahabat Abi Hurairah. Hadirin para bapak, para ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke 1082 ya. 1082 ini Rasulullah ingetin ame kita. Kasih tahu ame kita, dikatakan ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fihi, bahwa tidak ada suatu kaum yang mereka itu bangun dari suatu majlis, suatu perkumpulan, yang mana perkumpulan tersebut tidak disebut nama Allah. Ngumpul, kemudian bangun, pulang, tapi majlis tersebut enggak nyebut nama Allah, enggak ingat Allah. Apa kata Rasulullah? Illa qamu bimisli jifati imanin. Orang yang bangun dari suatu majlis yang di dalamnya tidak mengingat Allah, ini kata Rasulullah seperti dia bangun dari majlis bangkit iman.
Ini kata Rasulullah. Tuh. Ya. Jadi kaum kumpul suatu majlis, suatu perkumpulan. Kalau kita bilang tongkrongan, tongkrongan. Enggak nyebut nama Allah, itu kata Rasulullah seperti dia bangun daripada ngumpulin bangkai. Kira-kira bangkai bagaimana, Bu? Bau apa wangi? Enak apa sedap? Sama aja. Enak apa enggak enak? Enggak enak, bangkai himar lagi. Ya, yang gede yang dikit. Cicak aja gak enak, kita cium bangkainya. Ya, ambil lagi ini himar. Tuh, yang gede. Bangkainya kita kumpulin tuh, kita kerukunin. Kita bangun, kira-kira bagaimana? Puyeng dengan kita. Tuh, itu kata Rasulullah perumpamaan suatu majlis yang di dalamnya enggak disebut nama Allah. Nih, ya, majlis yang dalamnya enggak disebut nama Allah. Maaf, kira-kira kita kalau nongkrong sebut nama Allah apa ini? Kalau orang nongkrong tuh di bonan, di pinggir jalan, jembak-bakan di jalanan, tuh nyebut nama Allah apa enggak? Enggak. Tentu kata Rasulullah kayak majlis bangkek kalau kita tahu. Majlis bangkek. Saking apanya? Saking buruk itu majlisnya. Saking jeleknya itu perkumpulannya. Makanya kita disuruh kalau kita kumpul sebut nama Allah. Tuh, berarti apa? Yang namanya majlis disebut nama Allah berarti majlis baik apa majlis buruk? Majlis baik. Artinya apa? Rasulullah suruh kita kumpul di majlis yang baik-baik. Jangan kumpul di majlis yang tidak baik. Mana majlis baik? Ya ini ngaji, selawat, maulid, tahlil, atau majlis yang lain yang disebut nama Allah. Tuh, ya kita rapat, bagus baca Al-Fatihah sebelumnya. Baca apa lagi? Baca Bismillah. Kalau mau rapat, yuk kita buka dengan baca basmalah, nama Allah. Entar rapi kita sebut Alhamdulillah. Kita baca doa. Tuh, ini bagaimana? Itu namanya majlis baik. Tuh, insya Allah kalau majlis baik dibuka nama Allah, tetap nama Allah, dibicarain juga yang baik. Tuh. Tapi kira-kira kalau kita nongkrong di Punjabu, baca Al-Fatihah, baca Bismillah, baca Hamdalah, enggak ada. Sehingga apa? Enggak jarang kita kalau nongkrong di majlis di bawah Punjabu di jalanan yang kita omongin omongan orang. Kita omongin orang, kita besiarin orang, kita nyakitin orang. Kenapa? Karena majlisnya enggak baik. Sehingga apa? Wajar kata Rasulullah, orang yang bangun dari suatu majlis yang dalamnya tidak disebutin nama Allah seperti dia bangun dari majlis bangkit. Tuh, kira-kira demen gak jadi bangkit, Bu? Demen gak pakai bangkit, Pak? Jawabannya pasti enggak. Berarti apa? Ya, seringin kita duduk di majlis-majlis yang menyebut nama Allah. Jangan sering kita kumpul pada majlis-majlis yang tidak disebut nama Allah. Bahkan naudzubillah kita kumpul majlis yang bikin lupa kita kepada Allah, bikin jauh kita dari Allah. Jangan. Dan apalagi kata Rasulullah, ini yang paling bahaya. Apaan? Wa kana dzalikal majlis alaihim hasratan yaumal qiyamati.
Dan nanti pada hari kiamat majelis itu akan menjadi suatu kerugian bagi dia. Artinya apa? Majelis yang di dalamnya tidak disebut nama Allah itu nanti di hari kiamat akan menjadi kerugian bagi orang yang duduk di dalam masjid tersebut. Kenapa menjadi kerugian bagi dia? Iya, karena nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Al-Quran sering kita baca itu, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nanti hari kiamat akan ditanyakan tentang nikmat yang Allah berikan. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat tangan, nikmat kaki, bahkan napas ditanya sama Allah. Di mana kerugiannya? Kerugiannya kita mubazirkan, kita sia-siakan nikmat Allah di dalam melupakan Allah. Kita habiskan napas kita, nikmat dari Allah di majlis yang gak ada manfaatnya. Kita gunakan mata kita, penglihatan kita di majlis yang gak ada manfaatnya. Kita gunakan mulut kita untuk bicara yang gak ada manfaatnya. Kita gerakkan tangan kita di majlis yang tidak ada manfaatnya. Bahkan kita habiskan umur kita di majlis yang nggak ada manfaatnya. Ini nantinya bakalan rugi. Tuh, dia bakalan rugi. Kenapa? Nikmat Allah yang Allah berikan pada dia dihabiskan di tempat yang nggak ada manfaatnya, bahkan di tempat bangkai, kata Rasulullah. Makanya Allah berfirman, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusri, manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Manusia itu dalam rugi. Kenapa rugi? Karena dia menyia-nyiakan waktu, dihabiskan waktunya begitu aja, dihabiskan usianya begitu aja, dihabiskan kesehatannya begitu aja. Kecuali kata Allah, orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, dia gunakan waktunya buat beriman kepada Allah, dia gunakan waktunya buat beramal soleh, dia gunakan waktunya untuk saling nasihat menasehati. Itu adalah orang yang tidak rugi, kata Allah. Nah, begitu juga balik di sini, waktu kita, kumpul kita, jangan kita gunakan buat kumpul yang sia-sia, yang gak ada gunanya. Mana perkumpulan yang gak disebut nama Allah? Nama Allah. Hati-hati kita. Ya, kira-kira nih hari ini kita banyakkan mana duduk di majlis yang ingat Allah, apa yang lupa Allah? Kita banyakkan duduk di mana, Pak? Duduk majlis yang ingat Allah, apa lupa Allah, Pak? Kebanyakan kita duduk di majlis yang lupa sama Allah. Kita kongko, ngador, ngilur, nggak ada manfaatnya. Tuh, di situ nggak ada nyebut Allah, bahkan kadang-kadang jauh dari Allah, bahkan bisa menimbulkan dosa kepada Allah. Rugi umur kita. Nanti nikmat kita ditanya sama Allah. Tuh, napasnya banyakkan di mana digunain? Mulut kita banyakkan buat ngomong apaan? Mata kita buat lihat apaan? Tangan kita buat bawa apaan? Kaki kita buat jalan kemana? Ditanya sama Allah. Tuh, makanya rugi kita. Rugi kalau kita banyak duduk di tempat yang lupa sama Allah. Gunain ingat sama Allah. Tuh, kalau begitu kita nggak boleh nongkrong. Bukan begitu, silakan nongkrong. Yang penting apa? Dalam nongkrongan itu kita ingatin kepada Allah. Tuh, nongkrong silakan.
sambil ngopi kita ingetin, oh iya ntar malam kita ngaji nih, ngaji yuk. Ingat sama Allah gitu. Kira-kira pengajian ngomong gitu ya kadang-kadang. Alhamdulillah kalau iya. Ya, kenapa? Karena di majlis tersebut ada kebaikan. Yang bahaya kalau majlis lupa daripada Allah. Tuh. Nih, kita duduk di sini. Nanti ditanya sama Allah. Nih, nafas kita enak deh kalau ditanya sama Allah. Mana mata ente ngelihat kita? Tuh. Ya, nafas ente kemana? Buat ngaji. Tuh. Kaki ente jalan ke masjid. Tangan ente nulis ilmu. Kuping dengerin ilmu. Tuh. Mulut baca ilmu. Enak ya bukan aja begitu, Bu? Iya. Tuh. Tapi kata Rasulullah, kalau digunakan untuk majlis-majlis yang gak ada nama Allah, maka nanti akan kerugian buat orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Makanya apa? Yuk kita manfaatin waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ya, perkumpulan kita kumpul dengan perkumpulan yang baik, baik. Kenapa? Karena walaupun itu perkumpulan, tapi nanti hakikatnya tetap akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita kumpul, akhirnya nanti perkumpulan tersebut akan merugikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan perkumpulan kita selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Para jemaah